Siap, gerak. Belum belajar, marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi. Baik, tadi kan baru selesai istirahat ya. Habis dari istirahat tadi, pasti banyak aura-aura negatifnya masuk. Supaya jadi positif, maka kita kalikan dengan negatif itu. Prinsipnya matematika. Ayo kita lakukan teknik stop untuk menenangkan hatimu agar siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bisa? Ayo, semuanya hentikan kegiatannya dulu. Katakan, oke nah, tidak usah ada yang melakukan kegiatan yang tidak apapun. Silakan dengarkan musik yang bisa juga. Baik, itu mata, tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Sudah lebih tenang? Berarti kegiatan yang di luar tadi jangan dibawa masuk dalam kelas ya. Siap mengikuti pembelajaran? Siap belajar matematika hari ini? Siap. Baik, mari kita mulai dengan pembelajaran ukuran pemusatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data. Nah, penyajian data kemarin kita ulang dulu dikit ya. Penyajian data yang kemarin, data itu bisa disajikan dalam bentuk apa saja ya? Dalam bentuk ada diagram, oh ya, ada garis, ada diagram sekarang. Oke, hari ini akan kita lanjutkan materi kita yaitu ukuran pemusatan data. Yang kedua ya, masih berhubungan dengan yang kemarin. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita ingat dulu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal kemarin. Supaya tetap menjaga kesepakatan kelas, yaitu masuk dan keluar kelas tepat waktu. Sudah sampai hadir? Ada yang belum hadir? Ada yang belum hadir? Kita sudah mana saja? Hadir. Oke, mudah-mudahan segera ya. Terus tadi kita sudah berdoa supaya lebih afdol, gitu ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Saya bisa. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari ya, tadi saya bilang kita belajarnya ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Iya, atau kemudian yang kedua media, yang terakhir modus. Ini SMP udah belajar sebelumnya, tapi sekarang kita belajarnya lebih dalam. Saya, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat menjelaskan konsep rata-rata. Seperti pada pertemuan pertama kemarin, penyajian data, kita sudah belajar datanya ada berapa? Ada dua ya. Data apa saja? Data tunggal. Nah, sama berarti hari ini kamu juga harus mampu untuk menjelaskan konsep rata-rata, data tunggal, dan data kelompok. Kemudian tujuan yang kedua yang ingin kita capai dari pembelajaran hari ini yaitu kamu dapat menghitung nilai rata-rata baik untuk data tunggal maupun untuk data kelompok. Bisa ya? Sebelumnya rata-rata ini sering ya digunakan. Sering nggak sih? Sering ya. Oke, kalau gitu tanya dulu ya. Apa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang rata-rata? Oke, jadi rata-rata itu apa aja? Saya dengar ya. Nah, saya tadi waktu itu waktu saya di PIP, mereka nanya pendapatan Bapak itu berapa? Pendapatan Bapak berapa? Berarti pendapatan Bapak ya. Terus
atau keluarga jawab pendapatan Bapak tuh cara ngitung rata-ratanya gimana? Saya jawab kayak gini tuh. Kan pendapatan Bapak tuh masih 15.000. Tapi kadang dapatnya juga 16.000. Kalau misalnya diuntung ditambah dari situ dia 18.000 menurut Bapak biasanya. Cuma karena yang paling sering Bapak dapatnya 15.000, jadi saya buat rata-ratanya itu 15.000. Berarti kamu menghitung rata-ratanya berdasarkan yang paling sering dapat berapa gitu saya bilangnya gitu ya. Ada yang lain? Oh ya, silakan. Oh ya, benar, data sekolah tuh pasti ada tuh. Wah, gimana? Oh, nilai rata-rata rapot. Terus, waktu ditanya rata-rata nilai rapot, kamu menghitungnya, jawab guru itu kan ditanya ya sama guru ya. Rata-rata rapotnya berapa gitu? Cara menghitungnya gimana? Tambahin sama nilainya. Berarti jawabannya itu beda ya antara Jenny dengan karena tadi berdasarkan berapa yang paling sering datang aja itu aja diambil sebagai rata-rata gitu ya. Yang mewakili berarti gitu kan. Kalau si tadi kan bisa jadi yang itu nggak itu ya, gitu ya. Oke, baik. Kalau saya mengungkapkan ke kamu, rata-rata itu adalah bilangan yang mewakili suatu keseluruhan dari suatu kecamatan. Artinya bilangan itu perwakilan dari komunitas kelompok data. Karena kita tahu apa itu rata-rata yang benar, maka kita buktikan dalam pembelajaran kelompok. Ayo kita belajar berkelompok. Bisa ya? Sebelum belajar kelompok, kita pemanasan dulu. Pemanasan untuk fokus kamu, fokus. Bisa? Bisa. Baik, semuanya boleh berdiri. Berdiri membentuk lingkaran besar. Melakukan ice breaking. Karena belajar matematika, ice breakingnya matematika. Yang itu nggak susah kok, yang itu nggak susah. Kita menghitung mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa? Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Ketika kita bertemu dengan kelipatan 4. Kelipatan 4 nih. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 nggak boleh disebut. 4 nggak boleh disebut. Ketika ketemu dengan kelipatan 4, kamu tepuk tangan. Atau yang mengandung unsur 4, angka 4. Contoh, 14 bukan kelipatan 4, betul? Tapi ada angka 4. Maka kamu juga harus tepuk tangan. Bisa? 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 Kita mulai dari Eka. Silakan Eka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak boleh satu. Nggak mau tuh. Saya lagi. Oke, masih ada yang nggak fokus? Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi untuk kelipatan 3 dan yang mengandung unsur angka 3. Bisa? Fokus. Biar semangat belajarnya. Fokus. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 5. Duduk. Tiga, 30. 31. 32 sepuluh juga kan? Ya. 3, langsung saja membentuk kelompok berdasarkan pembagian kemarin yang kinestetik, audio, dan visual. Bisa ya? Oke, silakan langsung membentuk kelompok. Visual.
Ya, nah, itu kan ada perhitungannya. Ada perhitungan. Maka akan kita temukan melalui pembelajaran hari ini. Nah, saya akan membagikan kamu LKPD. Saya akan membagikan LKPD berdasarkan gaya belajarnya. Kakak kelompok. Oke. Kakak apa? Kinestetik ya. Nah, setiap LKPD berbeda-beda. Silakan. Soal. Baik, setiap pembelajaran yang dilakukan berbeda-beda. Nah, sebelumnya yang kelompok visual ya, silakan buka buku aja modul yang saya bagikan. Kelompok audio, silakan disimak penjelasannya melalui audio yang ada di dalam grup WA yang sudah dibagi. Semua silakan kerjain. Langkah-langkah kerjanya berdasarkan apa yang ada di LKPD, diikuti langkah-langkahnya. Nah, kalau yang untuk kinestetik ya, kita main sedikit. Mainnya ngapain? Ngukur-ngukur. Senang ngukur-ngukur? Senang. Oh ya, ini ada yang ukurannya. Ini mainan kain. Kain ya? Ya, kamu ngukur di satu pinggang. Bisa? Oke, ini yang kamu ukur. Yang ini untuk ngukur tinggi badan. Bisa? Ya, habis itu ikuti langkah kerjanya. Untuk menyusunnya dalam tabel, buat jadi data kurang, kalau data kurang sama data kelompok, data yang kamu inikan tadi. Ayo silakan, monggo. Dari hasil pengamatan kamu, baik yang dari video, dari modul ajar, dari hasil ukur, apa konsep rata-rata yang kamu dapat? Ada yang mau kasih pendapat? Ada yang mau? Dari hasil diskusi kami, konsep rata-rata itu adalah menjumlahkan seluruh data kemudian dibagikan dengan data-data yang ada itu. Kamu tadi kelompok apa? Estetik. Berarti tadi ukur-ukur ya? Yang diukur apa? Pinggang. Berarti kalau itu dihitung, dijumlahkan datanya. Ya, dari yang lain. Baru dibagi sama banyaknya.
Berarti tadi ada Syahbila dan Jenny. Kita kembali pada yang tadi. Syahbila tadi nyatakan kalau rapot itu dijumlahkan aja Bu semuanya, nanti bagi sama berapa nilai yang dijumlahkan. Tadi kalau Jenny berdasarkan Bu, orang tua saya kan biasanya 500.000 yang seringnya itu 100.000 gitu ya. Maka dari hasil yang itu kita ambil aja Bu yang paling sering dapat tuh 500.000 atau gitu ya. Baik, ada yang mau mengomentari kedua pendapat ini? Ya Bu. Pernyataan yang tadi tentang rata-rata buat tepat Bu, karena dari video pembelajaran yang dijelaskan tadi hasil penghitungan yang benar tentang rata-rata itu pakai rumus. Tidak sama dengan rata-rata kalau dia paling sering muncul. Ini berdasarkan penjelasan dan contoh pembuktian hasil perhitungan dari video itu tadi tentang contoh kasus Hafiz menghitung rata-rata. Dalam video, berarti lihat videonya. Mari kita lihat videonya ya, sedikit ya. Kita lihat videonya teman tadi. Baik, dari tabel kita bisa lihat nilai yang paling sering muncul adalah siapa? 8. Nilainya berapa kali? 19 kali, benar. Jadi karena nilainya itu 19 kali, dianggap tadi kata-katanya 8. Tapi setelah kita hitung berdasarkan itu, berapa dapatnya? Baik ya. Berapa? 7, iya 7,5. Matching nggak antara dua kasus ini? Matching nggak? Enggak. Jadi kebanyakan kasus adalah kita menentukan rata-rata. Tadi kan mau cepat jawab nih, itu namanya jawaban refleks. Rata-ratanya berapa? Lihat aja jawab yang seringnya ini. Ya udah langsung jawaban yang paling sering itu berapa itu dari rata-rata. Padahal nyatanya kalau kita membandingkan antara menggunakan perhitungan dengan rumus dengan yang refleks tadi, bisa jadi hasilnya beda. Bisa? Paham sampai ke sini? Baik, ada yang mau tanya? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, maka saya kamu menyajikan hasil pemahaman kamu yang kamu dapat tadi berdasarkan gaya belajar kamu, gaya yang kamu suka, berdasarkan kesukaan kamu apa? Bisa? Ada yang bersedia untuk maju tampil ke depan mempresentasikan hasilnya? Mau? Oke, boleh. Tapi sebelum maju, udah capek kan? Iya. Ayo kita istirahat. Boleh istirahat sejenak, nggak lama. Sejenak. Baik, semuanya letakkan penanya di atas meja. Hentikan semua aktivitas. Mari kita istirahat sejenak. Merilekskan pikiran. Sudah capek dari tadi lihat video, capek dari tadi itu. Kita berhenti sejenak. Ya. Silakan sandarkan dirinya ke kursi. Tutup mata perlahan-lahan. Tutup mata. Kemudian silakan tarik nafas yang dalam. Stop. Kita berhenti sejenak untuk melakukan segala kegiatan untuk merilekskan pikiran, merilekskan otot dengan melakukan pernapasan kemudian menghembuskan yang gunanya supaya tenang. Kalau udah tenang kan enak belajar lagi. Bisa? Bisa ya? Apa sering-sering kalau lagi bunda sering buat ini. Nah, baik. Saya mau tanya dulu. Siapa yang bersedia mengungkapkan perasaannya dari apa yang barusan dilakukan? Apa Pak? Hitung terus, susah hitung terus ya. Kan baru saja kita matematika. Ayo ada lagi yang mengungkapkan perasaannya? Ya, kenapa kita? Saya biasa istirahat, terus aja mundur. Jadi kamu belum jadi minum? Jadi saya sedikit kesal, Bu. Setelah ini saya jadi tenang. Tapi udah dapat belum hausnya? Benar. Tapi sudah tenang dulu. Nanti habis ini boleh istirahat. Baik, kita lanjut ya. Kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok yang akan disajikan oleh kelompok visual oleh Gracia dan kawan-kawan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.
ini saya Eka. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul menentukan rata pada data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya akan ada pengertian rata-rata yang akan dibacakan oleh Renata. Kemudian rata-rata adalah ukuran besar yang paling umum digunakan dalam statistik. Rata-rata untuk menentukan data kelompok tentunya berbeda dengan data tunggal. Kita harus menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Titik tengah itu dimulai bisa dicari dengan batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi dengan 2. Nah, saya di sini menemukan satu cara yang gampang, teman-teman. Untuk menentukan titik tengah bisa menggunakan jari. Contoh, 150 interval antara 150 sampai dengan 152. Yaitu 150, 152, maka titik tengahnya adalah 151. Nah, setelah kita mendapatkan titik tengahnya, tinggal kita kalikan titik tengah tersebut dengan masing-masing frekuensi. Maka frekuensi tersebut bisa kita jumlahkan, hasilnya adalah 40. Kemudian, frekuensi dikali dengan titik tengah, 151 kali 2 adalah 302. 154 dikali 9, 1386. Dan seterusnya 166 dikali 2 hasilnya adalah 332. Kemudian hasil dari perkalian tersebut kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah sigma FI dan XI sama dengan 6313. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu sigma XI FI per sigma FI 6313 per 40 hasilnya 157,8. Sekian presentasi kami hari ini, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau menanggapi presentasi temannya? Ayo, monggo silakan, Nata. Yang perhitungan pakai jari tadi, cara menentukan titik tengah itu kita coba interval atau tidak? Ada lagi? Pas. Baik. Beri tepuk tangan buat teman kita. Gracia menemukan cara ini untuk menghitung titik tengah. Nah, kalau kita mau menghitung rata-rata data kelompok, kita memang harus mencari titik tengahnya dulu. Berbeda dengan data tunggal, itu kan kalau data tunggal langsung kalikan aja data sama frekuensinya. Kalau data kelompok harus pakai titik tengah, baru kita kaliin gitu ya. Nah, Gracia menemukan cara unik tadi pakai tangan. Jadi kalau intervalnya dari 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang tengahnya 3. Nah, kalau misalnya 32 sampai 38. Hitung jari yuk. 32 sampai 38 semuanya. Hitung jari. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Data apa? Data apa? 7 kan? 7 ya? Tengahnya mana dong? Yang mana? Data yang keberapa?
Tengah-tengahnya 35. Apa jadi titik tengahnya? Bisa? Bisa? Oke, satu kali percobaan lagi, satu kali lagi. Misalnya datanya dari 11 sampai 20. 11 sampai 20. Ayo, tantangannya 11 sampai 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kenapa 15 ke 6? Kenapa? Iya, di tengah-tengahnya. Bisa antara data ke-5 dan ke? Bisa ya semua? Bisa. Baik. Ada lagi? Kelompok lain yang mau menyajikan? Ada ini video ya? Video ya? Ya. Aku nggak sih yang masih itu data-data. Data itu adalah penyempurnaan semua data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga aku data itu ada terbagi menjadi dua kan? Iya, ada data tunggal dan data kelompok. Jadi gini loh cara nyari nilai rata-rata data tunggal. Jadi XI-nya dikali FI, 4 dikali 2 sama dengan 8, 5 dikali 3 sama dengan 15, 6 dikali 3 18. Begitu seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, setelah dapat hasil kalinya, kita jumlahkan semua yang dikali tadi. Dapatlah hasilnya 180. Jadi kita masukin sini untuk mencari nilai rata-ratanya 180 dibagi dengan frekuensinya 24. Jadi dapatlah hasilnya 7,5. Jadi inilah rata-rata dari contoh data tunggal ini. Kalau untuk data kelompok, kita harus cari titik tengahnya dulu dari interval 150 sampai 152. Itu berapa titik tengahnya? Jadi kita bisa hitung kayak pakai jari aja kalau bisa. Kan 150, 151, 152. Jadi titik tengahnya 151. Kita tulis di sini 151. Frekuensinya 2 untuk mencari F1 dikali F titik tengahnya frekuensi tengah dikali dengan frekuensi sama dengan 302. Lanjut ke 153 sampai 155. 153, 154 sampai 155. Titik tengahnya adalah 154. Lalu dikali lagi hasilnya 1383. Itu seterusnya. Nah, sekarang untuk mencari nilai rata-rata data kelompoknya, kan ini tadi sudah dijumlah semuanya, ini sudah dijumlah semuanya, hasilnya 40, ini dijumlah hasilnya 6313. Kita masukin di sini 6313 dibagi dengan 40, hasilnya 157,8. Jadi inilah nilai rata-rata data kelompok dari tabel ini. Video pembahasan nilai rata-rata kami. Baik, ini adalah gaya yang berbeda dari temannya, menyampaikan hasil pengalamannya melalui video. Boleh. Berarti masih ada? Pak, kelompok lagi. Saya tunggu hasilnya ya. Saya tunggu hasilnya. Karena waktu kita sudah habis ya? Sampai 11? 25 ya? Baik. Sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kita dapat. Ada yang bersedia mengungkapkan pendapatnya untuk melakukan refleksi? Oke, silakan. Saya tidak tahu bahwa pada kesempatan rata-rata ini memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya merasa sangat senang dengan pembelajaran hari ini tentang rata-rata. Ternyata rata-rata dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan tadi udah diambil contoh nyatanya kan, saya rapot, terus nangkap ikan gitu ya. Baik, ada yang mau mengungkapkan perasaannya lagi yang lain? Oke, silakan. Saya merasa sangat senang dan tertantang untuk dari ini. Ternyata mencobannya mudah, 3 kali Iya benar. Sebenarnya cara menentukan rata-rata itu tuh mudah, jangan tadi yang pilih yang
berdasarkan sering muncul dikalikan, dijumlahin, terus dibagi. Tapi harus paham yang mana yang dikali, yang mana yang dibagi. Kalau kita ya sama-sama kita simpulkan. Jadi rata-rata itu apa? Rata-rata adalah kumpulan datanya semua, terus dijumlahkan dikali dengan frekuensi, lalu dijumlahkan baru itu ya. Kalau yang untuk data kelompok, apa duluan yang kamu lakukan? Menentukan titik tengah, baru dikalikan dengan frekuensi. Habis kali frekuensi diapain? Jumlahkan, baru dibagi dengan banyaknya. Bisa semua? Bisa semua? Cukup mendengar hari ini? Baik, terima kasih atas pembelajaran yang sudah kamu lakukan dengan baik. Dari saya sekian, karena tadi kita membuka dengan salam, mari kita akhiri dengan salam juga. Semua keluarga? Siap dan marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk tugas sebagai evaluasi, jangan lupa KPD-nya di halaman. Baik, bisa ya? Besok, bukan saya. Bukan saya ada kan? Iya. Besok kita akan membahas hasil tugas ini. Ini sebagai evaluasi untuk pembelajaran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.